Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Pasti sehat kan? Sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Pada video kali ini kita akan membahas dari mana sih datangnya rumus volume dan luas permukaan pada kerucut dan tabung. Nah, jadi kalian simak videonya dengan baik ya. Yang pertama, kita akan membahas volume tabung. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa definisi tabung? Jadi, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi, jika kita memotong kertas dalam bentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama dalam jumlah banyak, lalu kita tumpuk dalam bentuk sejajar, maka tumpukan tersebut akan membentuk tabung. Alas tabung membentuk lingkaran dan mempunyai luas πr². Tumpukan kertas ini menyebabkan adanya ketinggian tertentu yang biasa disebut T atau tinggi tabung, hingga volume tabung sama dengan luas alas tabung dikali tinggi tabung, di mana alas tabung merupakan lingkaran sehingga luas lingkaran dikali tabung atau πr² dikali T, atau dengan keterangan Pi sama dengan 3,14 atau 22/7 dan R sama dengan jari-jari alas tabung dan T merupakan tinggi tabung. Jadi sekarang kita akan ke contoh soal, yaitu seorang astronot pesawat ruang angkasa melihat benda ruang angkasa berbentuk tabung dengan diameter benda itu kira-kira 7 km dan tingginya 9 km. Berapa volume benda ruang angkasa tersebut? Jadi, dapat diketahui diagram benda tersebut 7 km sehingga R-nya sama dengan 3,5 km. Dan tinggi dari benda tersebut itu sama dengan 9 km. Karena benda tersebut berupa tabung atau berbentuk tabung, maka dapat kita gunakan rumus Pi sama dengan πr² dikali T, dengan Pi sama dengan 22/7 dan R sama dengan 3,5 dan tinggi sama dengan 9. Jadi 22 dikali setengah dikali 3,5 dikali 9 itu sama dengan 346,5 km/kubik. Jadi, volume benda ruang angkasa tersebut adalah 346,5 km3. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan tabung. Jadi, kalian bisa perhatikan ya, simak baik-baik video ini supaya kalian bisa memahami dari mana rumus luas permukaan tabung. Nah, kita lihat bahwa gambar tersebut merupakan gambar tabung yang dimana jika kita uraikan yang memiliki tutup dan alas, dimana tutup dan alas tabung berbentuk lingkaran. Dan selanjutnya yang ini merupakan selimut tabung yang jika kita gunting akan membentuk persegi panjang. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring tabung. Luas permukaan tabung itu terdiri dari luas alas yang dimana berupa lingkaran yang rumusnya adalah πr², lalu tutupnya juga πr², dan dua-duanya bisa disebut juga luas alas. Nah, berikutnya ini yang berbentuk persegi panjang adalah selimutnya. Panjangnya ini sama dengan keliling dari alas, yaitu 2 πr. Jadi, keliling alasnya itu bisa kita sebut sama dengan 2 dikali Pi dikali R.
Nah, selanjutnya yang ini itu disebut dengan tingginya. Nah, maka luas selimutnya adalah 2 pi r t, atau luas selimut sama dengan 2 pi kali r kali t. Nah, jika kita perhatikan, maka luas permukaan tabung itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas alas. Nah, jadi di sini ada dua buah luas alas, yaitu sama artinya dengan 2 luas alas ditambah luas selimut itu sama dengan atau sama artinya dengan 2 pi r kuadrat ditambah dengan 2 pi rt itu sama dengan, nah karena di sini ada bilangan yang sama, maka kita keluarkan menjadi 2 pi r dalam kurung r plus t. Jadi dapat dikatakan bahwa luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kali pi kali r dalam kurung r plus t. Nah, sekarang kalian tahu kan dari mana atau bagaimana bukti dari rumus luas permukaan tabung? Sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi di sini ada soal yang dimana diketahui jari-jarinya sama dengan 7 cm dan tinggi itu sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Jadi pembahasannya adalah dimana rumusnya yaitu luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r dalam kurung r plus t, dimana luas permukaan tabung itu sama dengan kita masukkan yaitu 2 dikali, karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah 10 sama dengan, karena ini ada yang sama jadi bisa disederhanakan, jadi sama dengan 2 dikali 22 dikali 17 itu sama dengan 748, satuannya yaitu cm persegi. Sekarang kita akan membahas volume dan luas permukaan kerucut. Pertama, definisi kerucut ialah sebuah limas dengan alas berbentuk lingkaran. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kerucut. Yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. 2. Jari-jari kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. 3. Kerucut mempunyai 2 sisi dan 1 selimut. 4. Satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut. 5. Memiliki 1 titik puncak. Selanjutnya yaitu volume kerucut, yaitu pi sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Pi sama dengan 1/3 pi r kuadrat dikali tinggi dengan selanjutnya rumus luas permukaan kerucut, yaitu rumusnya luas alas ditambah luas selimut sama dengan pi r kuadrat ditambah pi dikali r dikali s, itu sama dengan pi r dalam kurung r plus s. Nah, sekarang kalian kepo nggak sih dari mana datangnya rumus dari volume kerucut? Perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, di sini ada tabung dan kerucut, dan saya akan mengisi satu kerucut dengan air, di mana tabung dan kerucut ini memiliki luas permukaan yang sama. Saya akan menuangkan kerucut ke dalam tabung, dan ternyata satu kerucut tidak bisa memenuhi atau tidak bisa penuh airnya di dalam satu tabung. Nah, sekarang saya akan menambah satu lagi kerucut yang berisi air
dan saya akan menumpahkan atau menuangkan air tersebut ke dalam tabung. Tapi ternyata 2 kerucut pun tidak bisa memenuhi air yang ada di dalam tabung. Jadi saya akan menambah satu lagi buah kerucut yang berisi air dan menuangkan kerucut yang berisi air tersebut ke dalam tabung. Nah, ternyata 3 kerucut bisa memenuhi satu tabung. Nah, jadi 3 kerucut bisa memenuhi satu tabung, dan dapat kita uraikan bahwa 3 kali volume kerucut itu sama dengan volume tabung, yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung, atau volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk memperjelas penjelasan tersebut, jadi sekarang mari kita ke contoh soal. Di sini ada satu contoh soal dengan soal jari-jari alas suatu tabung adalah 14 cm dengan tinggi 25 cm. Jika dibentuk sebuah kerucut dengan tinggi dan diameter yang sama, maka berapakah volume kerucut tersebut? Sekarang kita langsung saja ke pembahasan contoh soal, yang dimana diketahui tinggi tabung itu sama dengan 25 cm dan jari-jari tabung itu sama dengan 14 cm. Nah, dapat kita selesaikan menggunakan rumus volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Nah, jadi luas alas itu kan sama dengan pi r kuadrat. Jadi dapat dituliskan 1/3 dalam kurung pi r kuadrat dikali t. Itu sama dengan 1/3 pi dikali 14 kuadrat dikali 25, itu sama dengan 1/3 pi-nya 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 25, itu sama dengan 1/3 dikali 15.400, itu sama dengan 5.133,33. Nah, sekian pembahasan video kali ini. Jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.